Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esgoro kembali hadir di hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esgoro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esgoro. Di konten Ramal Esgoro kali ini saya kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita akan membahas tentang 3 orang ya, Verrel Bramasta, Aliando Syarif, dan juga Natasha Wilona. Kira-kira apa yang kita bahas tentang mereka berdua. Tapi saya juga mengingatkan terlebih dahulu buat kalian semua yang baru saja bergabung dan baru terhadap channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esgoro channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah subscribe, sudah dipunyai loncengnya, sudah di like juga, kita langsung saja pembahasan kita hari ini tentang Verrel Bramasta, Aliando Syarif, dan juga Natasha Wilona. Jadi ada request ataupun juga ada penonton yang meminta saya supaya membacakan kira-kira bagaimana kelanjutan Wilfer di tengah kedekatan dengan Aliando. Wah, ini lebih kepada bagaimana sih respon ataupun juga kelanjutan Wilona dan juga Verrel, karena Wilona ini kan akhir-akhir ini lebih sering dekat ataupun juga identik dengan Aliando Syarif karena mereka terlibat dalam suatu proyek, dan ternyata di dunia nyata mereka juga sering bikin konten bareng, kemudian juga sering ada acara bareng juga. Jadi banyak kebersamaan di antara Willow dan juga Ali ya. Tapi kira-kira apakah Natasha Wilona dan juga Verrel Bramasta ini akan lanjut? Apakah memang akan ada penurunan ya di antara mereka berdua? Kita akan mencoba untuk membacakannya dengan media kartu tarot. Dan seperti biasa akan kita acak terlebih dahulu ya. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingatkan buat teman-teman semua yang mungkin ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diprediksikan oleh saya, bisa saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang dinamakan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian konsultasi permasalahan pribadi kalian. Boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja di Instagram saya di @aditex_esgoro. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, kita akan mulai untuk mengambil kartu yang pertama. Ini dia. Oke, di sini muncul kartu yang berlambang cups. Ada 1, 2, 3, 4 buah cups ya, dan ada seseorang yang sedang duduk. Untuk kartu yang pertama ini saya lihat meskipun gencarnya kedekatan antara Ali dan juga Willow, tapi ternyata pesona dari Verrel Bramasta ini masih cukup kuat. Jadi para Verrel lovers ini kayaknya masih akan melihat kedekatan antara Wilona dengan Verrel. Entah itu kapan, tapi setidaknya untuk saat ini ya, saya melihat antara Willow dan juga Verrel masih memiliki hubungan yang cukup bagus. Meskipun kemarin saya sempat memprediksikan dan juga sempat membaca kira-kira apakah Verrel itu cemburu melihat kedekatan Ali dan juga Willow. Saya lihat kemarin memang ada kecemburuan, tapi ya kembali lagi bahwa Verrel itu tahulah ya kira-kira Willow dan juga Ali itu bagaimana ya, karena mereka memang masih dalam ruang lingkup pekerjaan dan belum dalam fase yang sangat serius. Jadi masih dalam fase yang aman-aman saja, nggak ada keseriusan ataupun juga nggak ada hal-hal yang janggal. Jadi masih lebih aman antara Verrel dengan Willow, ini masih sangat-sangat aman. Dan kalau misalkan dilanjutkan ke depannya, apakah akan bisa lebih dekat lagi ke Verrel lagi? Kita akan coba untuk membacakannya dengan kartu yang kedua ya. Kita cek apakah akan bisa. Oke, yang saya lihat di sini ada kartu yang berlambang koin emas. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 koin emas, dan ada seseorang yang sedang melihat ke tumpukan ini ya. Benar ya, ada 7 ya. Ya, betul. Dan untuk kartu yang kedua ini saya lihat memang Verrel ini nanti masih akan melihat juga kedekatan antara Willow dengan Ali ya, ataupun juga dikait-kaitkan dengan orang lain. Itu masih hal-hal yang biasa. Kita tahu bahwa di beberapa waktu yang lalu lah ya, Verrel itu sempat dikaitkan dengan beberapa wanita. Misalkan si A, si B, si C itu dulu udah pernah banget, udah sering banget lah ya kalau misalkan kita ngomongin Verrel. Begitu pula dengan Wilona.
Wilona itu dulu juga pernah digosipkan ataupun juga dikaitkan dengan orang lain. Meskipun begitu, tapi masih ternyata masih aman. Amannya gimana? Karena ujung-ujungnya juga mereka dipertemukan lagi. Nggak ada kemudian sisi yang sangat spesial, itu enggak. Bahkan dulu sempat ada katakan Vero itu mau tunangan sama ini, tapi ternyata enggak. Ternyata itu cuma sebatas rumor belaka. Dan kemudian masih bisa dipertemukan Willow lagi. Dan itu menurut saya adalah bukti bahwa Willow dan Vero itu masih memiliki magnet tersendiri. Lama-lama juga nanti akan ketemu lagi, nanti lama-lama ketemu lagi. Jadi seolah-olah waktu itu akan berjalan, tapi nanti mereka juga akan dipertemukan lagi. Entah itu mereka dipertemukan sama orang lain ataupun juga dipertemukan dengan orang yang mungkin satu project sama mereka, tapi ujung-ujungnya Willow sama Vero itu akan dipertemukan lagi, seolah-olah ada magnet tersendiri. Jadi kalau misalkan saat ini Willow lebih dekat sama Ali, ya mungkin Vero sempat cemburu, tapi masih bisa dalam fase yang aman. Kemudian juga tidak ada hal-hal yang ganjil lah ya menurut saya, karena masih dalam batas kewajaran antara Willow dan juga Aliando. Mungkin kalau misalkan kadang terciduk sedang bersama dan agak mesra, yaitu mungkin karena dari karakter mereka lah ya. Karakter mereka muncul sebuah karakter yang memang harus diperankan mereka. Misalkan di film kemarin ya, mereka dipasangkan harus menjadi sepasang kekasih dan harus mesra di muka umum, di publik. Ya mungkin itu adalah salah satu strategi lah ya, salah satu strategi yang dilakukan supaya filmnya laris, kemudian juga karakter mereka semakin naik. Jadi ini masih tergolong aman lah ya, apalagi di dunia entertain. Guys, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Aditya Asgoro channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya. Semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan ambil untuk kartu yang ketiga. Kita ambil kartu yang nomor 3. Ada Queen of Swords ya, dan ada seorang ratu duduk di singgah sana sambil memegang sebuah pedang ya. Di sini juga terlihat ada gumpalan awan di sampingnya. Dan untuk kartu yang ketiga ini saya lihat dari segi Vero dan juga dari segi Wilona sendiri ini masih memiliki aura yang sangat bagus ya. Aura yang sangat bagus, dan kalaupun ada something wrong ya yang pernah terjadi di antara mereka, itu masih dalam batas kewajaran. Tidak ada sesuatu yang sangat dibesar-besarkan ataupun juga ada hal yang membuat mereka berdua itu cekcok, itu kayaknya enggak. Lebih kepada ketenangan dan juga kesibukan masing-masing, tenang dalam menghadapi situasi yang terjadi dan juga sibuk dengan hal-hal yang sedang mereka jalani saat ini. Dan saat ini juga sibuk masing-masing ya. Wilona sibuk dengan proyeknya, kemudian juga Vero katanya akan terjun ke dunia politik. Mungkin kita bisa membahasnya lain waktu, tapi tidak dalam ruang lingkup politiknya ya, karena saya pribadi tidak ingin untuk membahas tentang politik, tapi mungkin kita membahas tentang efeknya saja lah ya untuk Willow dan juga untuk Willow dan juga Vero. Mungkin bisa kita bahas di next episode. Tapi untuk kartu yang ketiga ini saya lihat masih termasuk aman dan lancar lah ya untuk Willow dan juga Vero. Dari ketiga kartu ini saya lihat untuk Vero lovers ya, tidak usah terlalu ragu, tidak usah terlalu khawatir dengan apa yang terjadi saat ini, karena ya saya lihat masih dalam batas kewajaran. Dan untuk Aliando Syarif sendiri ya, dia juga pastinya mengenal Vero, pastinya tahu kira-kira kedepannya ataupun juga kedekatannya antara Willow dan juga Vero itu sudah cukup melegenda. Jadi kayaknya kalau misalkan memang ada perasaan ya, dia agak-agak gimana gitulah ya, kecuali memang ada obrolan khusus ya antara Ali dengan Vero, kemungkinan nanti bisa diobrolin dulu, kira-kira kalau misalkan aku beneran sama dia gimana. Nah itu pastinya akan ada obrolan seperti itu. Jadi tidak akan semudah itu kalau misalkan Willow dengan Aliando. Jadi kalau misalkan memang lanjut ya, kalau misalkan berjodoh ya nggak apa-apa, lanjut berjodoh ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Jadi lebih ke netral saja, saya nggak mendukung Ali Willow, nggak dukung juga tentang Will Fair, tapi kita doakan saja yang terbaik untuk mereka semuanya lah ya.
dari karirnya, dari asmaranya, dan lain sebagainya. Semoga diberikan jalan yang terbaik oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kalian semua. Semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian semua. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila ada salah kata, saya ucap kurang lebihnya sama maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adit X mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.